Teman, ini kita berada di Dragon Mart 2 yang berada di kota Dubai, teman-teman. Dan rencananya ini kita ketemu dengan Mbak Yana tuh di sini nanti. Insya Allah interviewnya di salah satu restoran yang ada di Dragon Mart ini, teman-teman. Tetapi kenapa? Kita unik. Dengan nama Balinese Queen, orang-orang akan tahu bahwa kita itu bukan dari Dubai, kita dari Bali. Dengan segala treatment yang saya adopt, yang saya bawa ke sini, semua khas Indonesia. Facialnya semua dari Indonesia, ratus yang kita banggakan punya Indonesia, saya tampilkan juga di sini. Jadi orang ingin merasakan bagaimana sih Balinese massage, tidak perlu berpikir mau ke Bali. Saya sudah hadirkan di Dubai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di program Ramadhania dari BSI Dubai dan Ian Vlog yang masih terus berkolaborasi. Teman-teman, sekarang ini kita insya Allah gimana Pak Diva? Karena kita mau ketemu dengan salah satu diaspora Indonesia yang sudah lama ada di Dubai dan UAE. Dan beliau salah satu dari pelaku UMKM dan punya usahanya apa tuh? Di UAE. Usahanya apa? Usahanya itu adalah kaitannya sama wellness syariah. Wih, wellness syariah. Luar biasa ya. Jadi spa ini ya? Spa. Lebih ke arah ke situ. Seperti tapi itu. Khusus untuk wanita. Para wanita. Untuk lebih jelasnya mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Menarik kan? Ya, siap. Teman-teman ikuti video berikut ini dulu, teman-teman. Yuk. Teman-teman, ini kita berada di Dragon Mart 2 yang berada di kota Dubai, teman-teman. Dan rencananya ini kita ketemu dengan Mbak Yana tuh di sini nanti. Insya Allah interviewnya di salah satu restoran yang ada di Dragon Mart ini, teman-teman. Lili santai sekali tuh. Siap. Yang teman-teman nih, kita mau ke sini teman-teman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di program Ramadhania, kerjasama atau kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia dengan Ian Vlog. Teman-teman, alhamdulillah ini beda dari yang lainnya. Kita mengadakan interview, ketemu bersilaturahmi dengan salah satu putri bangsa. Jadi kalau putra tuh laki ya, ini putri bangsa. Jadi yang di sini berkiprah, masya Allah, mengangkat atau ada usaha, punya usaha, tapi usahanya juga beda, teman-teman. Usahanya ini secara umum kita panggil spa. Spa ya Pak Diva ya? Spa betul ya? Home spa yang dimiliki ownernya itulah orang Indonesia. Kita memanggilnya dengan Mbak Yana. Ya. Mbak Yana, apa kabar? Baik, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengajak saya hadir di sini. Iya. Bisa diperkenalkan juga ini? Nama saya Sri, sepupunya Mbak Yana. Iya. Dari sepupunya. Iya. Dan tak lupa ini Pak Diva, beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Syariah Indonesia yang berada di Dubai. Assalamualaikum Pak Diva, biar tidak ini karena waktunya juga ada maghrib ya. Baik. Sedangkan aja deh saya serahkan ya Pak Diva ya. Siap, baik. Terima kasih Ustadz Ian. Mbak Yana, kita mengucapkan terima kasih sebelumnya udah diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa sama Mbak Yana, sama Mbak Sri juga di sini. Acaranya Ramadan, mau buka puasa lagi. Dan kita tuh adanya di Dubai.
Dubai itu semuanya pada pengen ke Dubai. Negara impian, negara impian semua ya, negara impian. Dan masya Allah ini luar biasa ya untuk para penonton Ramadhania, BSI dan Ian Vlogs. Kita dapat kesempatan bisa bertemu dengan salah satu diaspora Indonesia, putri Indonesia yang sangat membanggakan dan juga sebagai pengusaha di Dubai dan juga negara-negara lain. Ini luar biasa ya. Kalau saat ini pemerintah sedang menggalakkan UMKM dan juga usaha kreatif, kreatifpreneur. Beliau ini salah satunya dan tidak hanya di Indonesia, beliau di luar negeri. Nah, inilah kita alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Mbak Yana dan alhamdulillah sore hari ini kita akan coba lihat dan kita dengarkan Mbak Yana, bagaimana sih Mbak Yana melihat dengan keberadaan Bank Syariah Indonesia Dubai kemarin yang kita sudah berhasil membuka kantor perwakilan kita di Dubai ini. Silahkan Mbak Yana. Ya, dengan adanya BSI ini ya, alhamdulillah saya selaku pengusaha, kalau di Dubai itu kan Pak, gaji itu akan ditransfer ke Al-Ansari namanya, di mana negara mewajibkan kita selaku pengusaha untuk melihat bagaimana gaji itu ditransfer on the time setiap akhir bulan. Nah, itu dari Al-Ansari, tetapi ada gaji yang contoh misalnya bonus, ada lagi yang di dalam SPA itu kita kayak komisi, itu semua kita bayarkan cash. Dan Bank Al-Ansari ini mereka itu tidak bisa deposit uangnya di dalam bank itu, jadi mereka harus simpan cash di kantong mereka sendiri dan itu sangat tidak aman ya. Apalagi saya membawa mereka untuk tinggal di sebuah akomodasi di mana ada 10 orang terapis yang tinggal bersamaan di sana. Jadi sangat rawan sekali kalau uang mereka itu hasil kerjanya disimpan sendiri di laci masing-masing ya. Nah, dengan adanya Bank BSI ini alhamdulillah saya sangat senang karena setiap selesai gajian di mana kewajiban saya untuk mentransfer salary selaku pengusaha di Dubai, saya transferkan ke Al-Ansari dan dari Al-Ansari bisa langsung ke BSI. Ya, alhamdulillah. Dan kemudahannya satu lagi, online bankingnya itu ada di dalam mobile. Ya, di mana setelah ditransfer dari Al-Ansari, dia akan ada di sini. Misalnya dia jadi berapa, dia convert langsung ke dalam rupiah. Di mana misalnya anak-anak dia pingin ngasihin ke keluarganya itu misalnya contoh dia mau kasih ibunya berapa rupiah, berapa juta, dia harus bayar apa, itu bisa dilakukan direct tanpa harus dia izin ke saya, Mbak Yana, saya bisa transfer tidak? Nah, seperti itu, jadi sangat mudah, mereka tidak perlu izin lagi, hanya dengan pakai mobile banking, mereka sudah bisa transfer ke keluarga yang ada di Indonesia. Masya Allah. Ya, biasa, itu ya? jadi saya sangat senang. Cuman harapan saya kalau bisa bukan hanya ada di Dubai, tapi juga di Turki atau di negara lain. Ya, ya karena seperti setahu saya, usaha saya di Turki untuk transfer uang di sana itu sangat-sangat susah. Jadi jika ada BSI di Turki, banyak sekali warga Indonesia yang ada di sana, untuk transfer itu biaya pengirimannya sangat tinggi. Ya, kalau di sini lebih mudah kita mengirim ya. Ada Western Union segala macam, tetapi di sana tidak bisa, pemerintahnya sangat susah sekali. Jadi kalau kita mau transfer duit, kita harus kumpulin banyak-banyak baru bisa transfer. Nah, semoga di kemudian hari BSI bisa buka juga di Turki, di mana salah satu usaha saya ada di sana juga. Ya, itu. Rekan-rekan sekalian, luar biasa ya. Jadi Mbak Yana ini usahanya tidak hanya di Dubai, tapi juga ada di Turki dan juga negara-negara lain. Dan tadi rekan-rekan sekalian, bahwa Mbak Yana juga sudah menjadi nasabah kita ya. Mbak Yana ya sudah menjadi nasabah kita, dan kemarin adalah menggunakan salah satu produk BSI yang namanya Burekol atau buka rekening online, di mana syaratnya cukup mudah, yaitu hanya KTP ya, Mbak Yana ya, KTP saja, dan dibantu oleh petugas yang ada di kantor pusat. Nah, Mbak Yana kalau boleh, pada saat kemarin buka rekening itu gimana sih, gampang atau enggak gitu? Kalau saya sih sangat-sangat gampang sekali, karena setelah dikontak oleh pihak bank, mereka hanya dengan WhatsApp minta nomor KTP. Setelah itu mereka yang mengarahkan untuk pembukaan rekeningnya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet untuk
ke sana atau minta izin atau menghabiskan waktu, transport, tenaga ya. Ya, alhamdulillah, dan kemudahannya ya seperti itu tadi, uangnya aman, dia berbentuk rupiah dan segala kemudahan untuk bisa mau ngirim atau apapun dengan mudah. Nah, terus tidak kan kita kalau misalnya mau pulang bawa uang cash nanti bermasalah ya. Dengan adanya ini semuanya serasa aman, alhamdulillah ya. Luar biasa ya rekan-rekan sekalian. Nah, tadi sudah tahu bagaimana Mbak Yana menceritakan pengalamannya berbank dengan Bank Syariah Indonesia. Saat ini kita lanjutkan dengan pengen tahu tentang Mbak Yana dan juga usahanya. Ustadz Ian dari Ian Vlogs akan melanjutkan. Silahkan. Terima kasih Pak Diva, Masya Allah. Dengar dari penjelasan dari Mbak Yana ini bukan main ya. Kelihatan sekali interest beliau dengan adanya Bank Syariah Indonesia di Dubai. Sangat terbantu sekali ya Mbak Yana, Insya Allah. Nah, sekarang kita pengen tanya Mbak Yana, itu sudah berapa lama membuka usaha spa ini? Padahal kalau saya lihat perusahaan usaha spa di sini tuh banyak sekali, di mana-mana ada. Bagaimana Mbak Yana itu bisa survive dan juga bisa mengembangkan usaha ini di antara para perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dikatakan super. Adakah ini yang jitu ya? Apa istilahnya strategi yang jitu sehingga perusahaan Mbak Yana masih tetap ada dan terus berkembang? Ya, ini saya Balinese Queen ini sekarang sudah 2 tahun jalan ya. Pertama dulu saya awalnya datang ke Dubai itu saya kerja sebagai spa terapis juga. Oke. Nah, kemudian karena saya sebelumnya sudah banyak berbisnis, jadi saya menangkap peluang bisnis yang sangat bagus. Saya lihat di Dubai ada banyak beberapa negara yang jadi pengusaha. Dalam hati saya, kenapa saya tidak? Kalau mereka bisa, saya juga bisa. Ya, akhirnya pertama kali saya buka Balinese Salon namanya. Saya belum punya uang waktu itu. Saya berpartner dengan orang Filipina. Kita buka salon di mana itu mengadop massage dan juga salon dari Filipina. Tetapi saya gagal, saya ditipu. Akhirnya saya gagal. Kemudian saya tidak mau mengalah. Saya bilang harus bisa. Kemudian saya bangkit lagi, buka Balinese Queen ini. Alhamdulillah. Karena saya cinta pekerjaan ini, jadi saya merasa itu tidak seperti bekerja. Ya, dari satu tamu dia akan ngebawa karena kita suka pekerjaan kita cinta. Jadi rasa cinta itu yang membuat tamu itu datang sendiri. Kalau kita bekerja hanya karena kita bekerja, itu hasilnya tentu juga apa yang kita lakukan. Tetapi kita bekerja dengan hati dan kita cinta, uang itu hanya akan mengikuti gitu. Ya, jadi sekarang terapis kita sudah ada 10, alhamdulillah sudah 10 terapis dan 3 driver dan 2 reception. Alhamdulillah untuk di Dubai ya. Kemudian ada 10 terapis, 2 reception dan 3 driver. Ya, dan alhamdulillah semuanya dari Bali. Ya, saya datangkan langsung dari Bali karena saya banyak yang ingin, tetapi saya bilang saya pingin identik. Nah, kenapa Balinese Queen itu melaju seperti angin ya? Di sini ada ratusan salon dan spa banyak, tetapi kenapa kita unik? Dengan nama Balinese Queen, orang-orang akan tahu bahwa kita itu bukan dari Dubai, kita dari Bali. Dengan segala treatment yang saya adopt, yang saya bawa ke sini, semua khas Indonesia. Facialnya semua dari Indonesia, ratus yang kita banggakan punya Indonesia, saya tampilkan juga di sini. Jadi orang ingin merasakan bagaimana sih Balinese massage, tidak perlu berpikir mau ke Bali. Saya sudah hadirkan di Dubai. Ya, Balinese massage, ratus, terus lulur boreh, semua khas Indonesia, perawatan kita yang dari zaman dahulu kala tidak dilupakan gitu ya, saya tampilkan di sini. Jadi kita unik. Begitu tamu itu tanya, "Where are you from?" "We are from Bali." "Oke, come." Kenapa? Karena orang-orang itu tahu Balinese massage itu apa. Ya kan? Dengan nama itu tidak ada reject. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa kita menjadi nomor 1? Karena kita unik.
Kita tidak ingin meniru orang Eropa, kita tidak ingin menjadi seperti Thailand. Kenapa? Kita Indonesia, yang saya tampilkan saya Indonesia dengan tradisi dan treatment Indonesia. Nah, itu kenapa kita tidak punya saingan di sini, karena kita tampilkan adalah khas Indonesia, bukan dari negara lain. Ya. Luar biasa. Ustadz, ini saya kalau mendengarkan beliau ini berapi-api dan semangatnya itu luar biasa, spiritnya luar biasa. Makanya kelihatan hasilnya ya. Kelihatan hasilnya. Hasilnya tuh juga sama-sama luar biasa. Dan Ustadz Ian, kita ini sungguh beruntung bahwa di hari ini sebenarnya juga kita memperingati Hari Kartini. Nah, ini kan sebagai ini kami tuh turut berbangga bahwa ada Kartini Indonesia yang sukses dan berhasil di Dubai. Jadi salah satunya beliaulah sebagai Kartini Indonesia yang bisa mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, khususnya di Dubai dan UAE. Silakan Ustadz Ian, silakan. Mantap sekali. Dari sebetulnya yang disampaikan sama Mbak Yana tuh kayaknya sudah mencakup semuanya tuh. Dari bagaimana cara strateginya untuk bisa bisa bersaing dengan spa-spa lain, dengan menonjolkan nama Indonesianya, dengan Balinya. Terus juga sudah alhamdulillah disebutkan bahwa di sana ada 10 terapis ya dari Bali semuanya. Udah ada juga driver juga, ada yang ini di depannya, Masya Allah. Itu apakah Mbak Yana di sini ada modelnya yang membuat unik lagi, ada semacam panggilan gitu kalau saya dengar, atau ada khusus tempatnya gitu? Selama ini kenapa saya tidak mau tampilkan day spa seperti yang banyak beredar di sini? Karena terus terang di negara ini nama massage itu sangat jelek. Jadi orang berpikir kalau kita bilang massage udah seperti prostitution ya. Itu yang saya tidak mau. Nah, saya tampilkan home spa kenapa? Karena saya ingin pilih tamunya. Di sini kita hanya boleh ditelepon, dan itu tamunya pun hanya boleh perempuan dan juga boleh couple, tetapi harus berada di tempat yang sama, suami istri. Kalau laki-laki reject, no. Ya kan? Karena di sini saya ingin terapis saya aman, pekerjaan kita halal, bukan cuma buat dunia ya. Kalau saya hanya sekedar cari uang, saya oke kan laki-laki saya bisa jadi milioner dalam sehari ya. Tapi itu tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya membawa nama baik bangsa. Saya ingin apa yang saya lakukan itu berkah dunia akhirat. Anak-anak juga senang kerja, keluarga mereka juga damai ngelihat anaknya tinggal dengan saya, seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi itu yang saya jadi lakukan. modelnya itu jadi home spa itu jadi ditelepon dari pihak usahanya dari Mbak Yana, terus Mbak Yana mendatangi customernya begitu di rumah-rumah mereka. Jadi kita kan punya satu website di mana ada di sini ada sistem namanya Pressure. Banyak kan online yang untuk restoran atau apa segala macam. Terus apa sih? Nah, jadi Pressure itu adalah kelompok di mana spa-spa banyak salon spa jadi satu. Ya. Nah, dari situ sistemnya itu dia yang online. Jadi begitu melihat kita ada di bintang 5, ya kan mereka order, repeat order lagi, seperti itu terus. Kayaknya tuh seperti ini kayaknya teman-teman alhamdulillah apa yang disampaikan Mbak Yana tadi itu sudah mencakup semuanya, bagaimana semangatnya Mbak Yana untuk membawa nama Indonesia, mengembangkan usahanya menjadi unik, jadi unik spesial, jadi tidak beda dengan yang lain, yang ternyata itulah yang membuat perusahaan ini tetap masih ada, eksis dan terus berkembang. Jadi Mbak Yana kelihatannya ini mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Mbak Yana bisa memberikan, menginspirasi teman-teman yang melihat ya, untuk memberikan semangat bahwa kita bisa sebetulnya untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak menyerah ya, karena Mbak Yana tadi pertama juga sudah ada ketipu dan sebagainya, tapi tidak menyerah ya. Itu bangun kembali dan sekarang makin maju. Karena teman-teman ini kayaknya Pak Diva ini waktunya udah hampir maghrib lagi nih ya. Kalau gitu ada mungkin kita minta harapan atau saran dari Mbak Yana buat teman-teman, bagaimana biar untuk memberikan spirit atau memberikan motivasi ya semangat kepada teman-teman yang melihat. Silakan Mbak. Silakan. Kalau harapan saya sebagai terutama perempuan Indonesia, banyak sekali perempuan Indonesia di luar sana yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Jadi jangan takut berusaha ya. Rezeki tidak mungkin tertukar selama kita punya niat untuk usaha. Tuhan akan kasih jalan. Saya tertipu iya, tetapi
itu saya jadikan sebagai pelajaran bagaimana supaya kedepannya itu tidak jadi seperti itu lagi. Dan di dalam usaha ini kenapa sukses? Karena yang saya lakukan adalah apa yang saya tahu, yang menjadikan saya unik. Dan saya dengan keunikan saya sebagai wanita Indonesia dan apa yang saya punya, itu yang saya tampilkan. Kenapa kami tidak punya saingan seperti itu? Masya Allah. Ya, jadi syukuri apa yang kita punya. Kita sebagai orang Indonesia, kita gali apa yang kita punya, itu yang kita jual. Jadi tidak mungkin akan dirampas oleh negara manapun. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Bukan main ini Mbak Yana. Kelihatan sekali dari apa yang disampaikan ya Mbak Yana, tipenya tipe yang tidak pantang menyerah. Tidak pantang Dan menyerah. terus mau maju. Betul. Mudah-mudahan kita bisa ikut gitu ya Pak ya. Betul. Mengikuti. Insya Allah menginspirasi kita Menginspirasi kita juga seperti itu. Juga teman-teman yang melihat video ini. Ya. Oleh karena gitu kayaknya Pak Diva kita cukupkan di sini dulu saja ya Pak ya. Baik. Jadi terima kasih kepada Mbak Yana yang sudah ini diundang kita ya, mengundang. Nanti insya Allah kita juga Oh, akan gitu ya. mengundang Iya. Mbak Yana juga untuk bisa ikut gabung juga di acara-acara kita juga. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat ya. Ya. Teman-teman jangan lupa ikuti terus video Ramadhania kolaborasi antara BSI dan Ian Vlog. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.